Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi satu kali lagi ya. Silakan diaktifkan dulu kameranya. Ya, terima kasih. Semuanya diaktifkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, sehat semuanya, Mas dan Mbak 12 TKJ. Alhamdulillah sehat. Ya. Ah, salam TKJ. Masih ingat nggak? Langkah virusnya. Langkah virusnya. Ya, semoga kita terhindar dari virus corona ya. Ya, saya kemarin sempat membaca satu jurnal ilmiah ya. Suku Baduy ternyata nggak terjangkit Baduy dalam ya, nggak terjangkit virus corona ya. Jadi karena menyatu dengan alam gitu yang saya baca. Nah, pertemuan kali ini sebelum kita mulai ya, saya minta salah satu siswa untuk memimpin doa sekaligus mungkin sekitar 2-3 menit ya memberikan kata-kata motivasi ya untuk pertemuan kita ya. Karena ini kita persiapan untuk melakukan penilaian tengah semester ya. Jadi pertemuan kali ini nanti saya sedikit mengulas materi sekaligus mungkin akan memberikan ruang wadah untuk berdialog dengan anak-anakku semuanya. Apakah ada materi yang selama ini belum dipahami dengan baik ya. Saya mungkin memberikan kesempatannya kepada Mas Iksan Awaludin ya untuk memberikan semacam ya kata-kata penyemangat begitu ya. Karena yang selama ini pernah bertatap muka baru TKJ 1 ya. Oke, waktu saya berikan sekaligus nanti ketika sudah memberikan motivasi sekaligus Mas Iksan memimpin doa. Dipersilahkan Mas Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera diaktifkan, silakan Mas Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala alihi washabihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan untuk masih bisa hidup, untuk bisa masih bisa belajar. Maka dari itu kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ya, untuk motivasi hari ini saya hanya ingin memberikan semangat saja bahwasanya kita sudah kelas 12. Ini bukan saatnya lagi untuk bermain-main, bukan saatnya lagi untuk banyak bercanda. Ini saatnya untuk serius. Karena beberapa bulan lagi nanti kita akan menghadapi ujian ya. Diseriusin lagi untuk pelajaran-pelajarannya, khususnya di mapel produktifnya, karena nanti akan ada uji kompetensi keahlian dan mungkin karena kita kebanyakan daring mungkin kurang maksimal, jadi dimaksimalkan lagi untuk diri sendiri kita masing-masing.
belajar sendiri nggak apa-apa. Mungkin bisa searching sendiri di Google tentang materi yang dibahas. Ya, mungkin itu saja motivasi dari saya. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Iksan yang telah memberikan spirit motivation, ya, pengantar sekaligus mengajak pada diri sendiri secara khusus dan umumnya kepada seluruh siswa, ya. Kelas 12 itu titik kulminasi, ya, titik puncak yang nanti dijadikan sebagai lompatan kamu apakah nanti akan bekerja, apa kuliah, atau berwirausaha, begitu ya. Nah, ini bisa dianggap kelas 12 itu bisa dianggap karena pandemi, ya, bisa dianggap tidak begitu serius karena pandemi, ya, tidak terpantau seperti keadaan normal, tapi juga menjadi satu hal yang problematik, ya. Kelas 12 nanti khususnya SMK kan harapannya bisa terserap di industri. Ya, sudah mulai harus mencari, ya, kira-kira industri mana yang nanti akan dibidik begitu. Nah, untuk informasi awal ini anak-anakku semuanya, ya, bagi yang ingin bekerja, ya, kuliah dan bekerja, silakan kamu aktif mencari informasi tentang ikatan dinas, ya, sekolah ikatan dinas. Itu kalau masuk di sekolah ikatan dinas, kalau di TKJ itu ada lembaganya namanya Cyber, ya, namanya Sekolah Tinggi Sandi Negara, ya. Jadi di situ STSN, ya, itu ikatan dinas. Kalau bisa masuk di situ nanti kamu bisa menjadi calon aparatur sipil negara, ya, atau CPNS begitu, ya. Kalau masuk seperti TNI, ya, model pembelajarannya, pengasuhannya, pendidikannya, masuk nanti otomatis kamu dapat fasilitas, baik itu biaya pendidikan gratis, biaya untuk hidup juga difasilitasi, makan, seragam, sepatu, dan lain sebagainya, ada semuanya, ya, sampai dengan nanti kamu di semester akhir mendapatkan uang gaji gitu, ya, ya bukan gaji, ya, apa ya, ya intinya uang saku lah, ya, uang saku pendidikan. Nah, dan itu gratis, hanya saja satu harus memang tes potensi akademiknya harus tinggi, ya, khususnya bidang matematika, bahasa asing juga, ya, bahasa Inggris. Anak-anak SMA biasanya ada yang ikut ke situ, ya, atau bisa ngambil tentang beasiswa Jarum, ya, boleh. Yang mau bekerja silakan mulai mempersiapkan diri, keterampilan yang harus dimiliki apa saja, ya. Kebanyakan rata-rata anak-anak TKJ nyarinya hanya di area lokal Purbalingga, ya. Nah, kalau di area lokal Purbalingga, ya, bisa dipastikan kerja kamu tidak sesuai dengan bidang, kecuali kalau kamu wirausaha. Itu pengantarnya, ya. Pertemuan kali ini izinkan saya membagi tampilan layar. Yang pertama, saya akan menyampaikan progress report terlebih dahulu, ya, sebagai pertanggungjawaban saya sebagai guru selama pelaksanaan pembelajaran tentang tahap-tahap nilai yang sudah kamu kumpulkan, ya. Sebentar ini. Oke, tampilannya ini terlihat atau tidak ini, Mas, Mbak semua? Siap, terlihat. Terlihat. Oke, terlihat. Terlihat. Oke. Iya. Ya. Terlihat. Ya. Yang pertama saya sampaikan, ya, nanti untuk presensi saya minta tolong presensi itu screenshotnya untuk yang Google Meet, ya. Screenshotnya kamera aktif terus posisinya saya sedang tampil, ya, presentasi saya tampil gitu, ya. Nah, jadi jangan ngirim screenshot yang nggak ada kamera aktifnya kamu, ya. Jadi itu tidak dikenali, ya, ini siswanya kemana itu. Jangan-jangan ikut Google Meet terus nanti ditinggal itu.
Nah, di sini saya bahas untuk 12 TKJ 1 dulu ya. Nanti yang kelas lain juga nanti saya bahas. 12 TKJ 1 dari beberapa penugasan ya. Yang pertama ada latihan praktikum ya. Ini untuk latihan praktikum ada semuanya. Ya, terus penetapan kelompok belajar dulu itu ya ada semuanya. 2 poin ini gagal direncanakan, saya sampaikan ya, gagal direncanakan. Dengan beragam kendala yang ada, karena siswa belum bisa sepenuhnya mengatur dan mengelola tugas ya. Beberapa siswa menyampaikan dulu ya, yang masih saya ingat, ini saya izinkan dulu. Beberapa siswa dulu menyampaikan bahwa tugasnya tidak hanya satu mapel, tapi ada tugas lain. Dan memang ketika tidak didampingi oleh guru secara langsung itu menjadi problema ya. Nah, di mana siswa juga alatnya juga terbatas ya. Jadi untuk 2 poin ini saya nanti akan jadikan sebagai poin tambahan ketika ketemu nilai akhirnya kurang dari KKM. Ya, ini sebagai satu bahan pertimbangan itu ya. Terus berikutnya refleksi pembelajaran sudah dilakukan. Ini juga untuk bahan pertimbangan ya. Jadi refleksi itu bagian untuk mengetahui sejauh mana siswa bisa mengemukakan gagasan mengenai hal-hal yang sudah dipahami atau yang belum dipahami ya. Semakin dalam refleksinya maka bisa dipandang siswa tersebut sudah mengetahui wilayah yang sudah dikenali dan wilayah yang belum dikenali selama pembelajaran daring ya. Jadi sementara ini untuk TKJ 1 2 3 saya lihat kebanyakan didominasi oleh perempuan ya yang bisa menyampaikan gagasannya secara kritis ya, walaupun beberapa anak laki-laki juga ada ya, tapi dominasinya ada di siswa perempuan. Nah, oleh karena itu ya di beberapa poin yang bisa saya ambil sementara untuk saya masukkan input di rapot itu poin yang sifatnya objektif ya, karena ini kata-kata semua ya, ini kata-kata semua ya, ini juga nanti masuk ya, pada akhirnya prinsipnya nanti masuk dengan menambahkan apabila nilainya ada yang kurang gitu kan. Kalau nilainya nggak ada yang kurang berarti nanti bisa ditambahkan juga ya, sepanjang itu proporsional. Nah, contoh ya nanti yang saya masukkan ini yang saya berikan warna hijau ya. Jadi mulai kegiatan terstruktur 1, kegiatan belajar 1.1 yang dulu ya, konfigurasi routing itu. Terus latihan praktikum di tanggal 7 Agustus dan terakhir yaitu tes diagnostik. Nah, komposisinya yang mungkin paling besar saya sampaikan anak-anakku yaitu tes diagnostik ya dari keseluruhan yang ada. Kenapa? Karena di tugas-tugas yang lain seperti praktek itu belum bisa sepenuhnya dilakukan oleh siswa. Apabila dilakukan pun saya melihat ada beberapa siswa yang hanya kirim file saja itu ya. Jadi nama filenya sama persis, beberapa siswa 3-4 siswa itu nama file screenshotnya sama persis. Saya periksa metadata file ya, date creation filenya sama persis ya. Ya ini sih saya sedang tidak menghardik atau menghakimi bahwa siswa tersebut nyontek gitu ya. Tapi kegiatan praktek masih disangsikan kejujurannya begitu ya. Nah ini tes diagnostik saya lihat dari nilai perolehannya ya, merangkak, ada yang dapat 80 ke atas ya, ada yang dapat 9 ya. Jadi saya ambil tes diagnostik yaitu persentase yang cukup tinggi ya, walaupun tugas yang lain juga nanti dihitung juga. Nah, saya akan coba bacakan ya untuk meringkas waktu. Saya akan coba bacakan yang pertama di 12 TKJ 1 yang belum ya, itu Mas Arif Saibuddin ya, Mugi Prasetyo, Muhammad Suhud. Terus yang nilainya masih perlu diulang ya, Nanik Venani. Terus ini yaitu Taufik Nur Hidayat. TKJ 1 ya. TKJ 2. TKJ 2 ada Akbar, Aldi, Alif ya. Terus Iqbal Laudi, Muhammad Lukman. Terus Selvia Nur Anggra ini ya.
Oke, terus ini ada yang masih 7 ya. Agung Nur Inman ya. Karena KKM-nya 75 ya. Berikutnya TKJ 3 Agus Sutikno. Terus ini Bayu Agus, ini harus silakan diulang ya karena nilainya masih kurang dari 75. Eka Ade, Era Francisca, terus Imam Fahru Rozi ya. Terus Revi Julia Rahma, ya itu ya beberapa nama-nama. Berikutnya anak-anakku, rencana saya akan coba buat sertifikat kayak gini ya. Setelah pelaksanaan penilaian tengah semester selesai. Dan nanti saya akan memberikan tugas mungkin semacam apa ya? Tugas proyek gitu ya. Tugas proyek ya. Tugas proyeknya itu tertulis, Mas Mbak semua. Saya nggak berani ngasih tugas praktek ya, tapi walaupun tertulis itu sebenarnya bisa dijawab lewat praktek. Ya, jadi kayak tes diagnostik kan itu kan tes teori ya, tes teori yang anak betul-betul bisa menjawab kalau prakteknya paham. Itu prinsipnya kan itu ya. Nah, jadi nanti saya akan membuat tugas proyek berbentuk tertulis ya. Dari tahap-tahap pembelajaran yang kemarin sudah kita ulas bersama. Ya, itu dilakukan setelah penilaian tengah semester selesai. Dan itu akan saya jadikan sebagai potret awal saya, keadaan awal anak kelas 12 itu sudah bisa apa saja. Jadi nanti di sertifikat tersebut akan tercantum semacam daftar keterampilan yang ada dan dipelajari oleh siswa untuk mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Itu nanti untuk semacam feedback saya ke jurusan, kondisi anak kelas 12 nanti untuk persiapan ujian LSP nanti bagaimana. Itu ya, tantangannya seperti itu. Jadi nanti anak-anakku semua mungkin bulan Januari, Februari kamu harus sudah mulai mipil ujian LSP dan ujian sertifikasi mikrotik. Yang mana kedua ujian itu tidak bisa dijawab secara daring ya. Nah, oleh karena itu saya hanya bisa menyiapkan bagaimana kamu bisa betul-betul mengoptimalkan Cisco Packet Tracer itu untuk belajar. Ini sebenarnya routing itu gimana, terus bedanya switch sama hub itu gimana, terus konfigurasi IP gimana, konfigurasi wireless gimana, terus satu lagi yaitu cara nguji hasil konfigurasi itu bagaimana itu ya. Jadi kalau kita pakai mikrotik ya idealnya masing-masing anak sudah punya komputer ya. Tapi nggak punya kan itu kan jadi kendala. Terus ditambah lagi pelajaran produktifnya itu sinkron ketemunya cuman maksimal sejam ya. Udah sejam terus anaknya harus daring ya, kendala kuota. Terus ada juga yang nyambi kerja ya, dan segala macam problematika. Nah, ini saya ngajak berpikir bersama ya, Mas dan Mbak semuanya. Dimungkinkan nanti semester 2 kamu sudah mulai ada ujian. Walaupun nggak ada ujian nasional, saya sampaikan, SMK tetap ada ujian keterampilan atau kejuruannya. Itu ya. Dan ditambah lagi satu lagi harusnya setiap siswa sudah punya target bidikan gitu ya. Silakan membuka komunikasi dengan guru BK. Kira-kira kamu mau bidik kemana itu ya. Jadi kalau bingung ya konsultasi ya. Harus direncanakan kira-kira setelah nanti kamu lulus dari SMK mau meniti karir di mana itu ya saya sampaikan. Nah itu kiranya untuk awalan ya. Sebelum saya bahas untuk yang lain, untuk nilai dulu, saya mohon beberapa perwakilan dari 12 TKJ 1, 2, 3 mengomentari hasil dari nilai yang sudah saya sampaikan. Dipersilahkan. Ada yang berkenan? Ada yang mau ditanyakan TKJ 1? Ketuanya mungkin atau pengurus kelasnya silahkan ya. Ini ada yang nilainya 59 harus diulang ya. Mas Ahyan, terus ini ada yang belum sama sekali ya. Nanti saya bagi ya, ini hasilnya nanti saya bagi ya. Oke, TKJ 2 ada yang mau menyampaikan sesuatu?
Oke, TKJ 3. Oke, kalau belum ada berarti nanti bisa disambung ya. Oke. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang kemarin. Fokus yang kemarin kita sudah belajar tentang poin 1 ya. Terus poin 2 ya. Saya akan coba melanjutkan yaitu tentang menganalisis jaringan data dan jaringan suara ya. Nah, oke. Ya, saya ini ya. Jaringan data dan jaringan suara ya. Jadi awalnya itu seperti ini ya. Awalnya itu seperti ini. Jaringan data dan jaringan suara ya. Oke, awalnya saya buat topologinya dulu ya. Terus oke. Sambil saya bertanya nanti silakan yang bisa jawab ini ya. Yang bisa jawab itu aktifkan kamera, terus nama siapa, terus boleh dijawab. Oke, saya langsung aja ya. Yang kemarin sudah saya ulas. Oke, di sini perangkat-perangkat yang vital di sini kira-kira perangkatnya namanya apa? Perangkat jaringan ya. Perangkat jaringan yang vital kira-kira di sini apa saja? Selain perangkat akhir ya, selain perangkat akhir ya. Namanya apa? Kalau ini namanya apa? Switch. Ya, switch ya. SW ya. Switch itu punya karakteristik kayak gimana kemarin? Masih ingat? Karakteristik atau ciri khas dari switch itu apa aja? Halo? Ayo, dijawab. Full duplex. Ya, full duplex. Apa lagi? Ya, full duplex, Pak. Terus apa lagi? Karakteristik switch. Ya. Memecah paket menjadi beberapa, ini kan? Kemarin kan saya jelasin ada jembatan kayak gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gini kan ya. Nah, kenapa kok jembatannya ini disesuaikan dengan istilahnya kemarin buffer ya. Nah, oke. Nah, masing-masing link di sini ada keterangan misalnya 100 Mbps ya. Dibuat 10 jembatan. Nah, 10 jembatan ini bisa dipakai untuk kirim ataupun terima dari perangkat yang lain itu ya kemarin ya. Nah, oke. Terus apa lagi Pak karakteristik switch ya? Switch itu bisa menyimpan ya, menyimpan tabel ARP ya. Itu ya. Yang dimaksud menyimpan tabel ARP itu gimana Pak? Nah, ini tak jelasin ya, review sebentar ya. Jadi, ketika PC 1 berkomunikasi dengan PC 0 gini ya. Nah, masing-masing perangkat di sini itu belum kenal sama sekali ya. Dia itu belum kenal. Nah, sama seperti kamu masuk ke suatu lingkungan yang baru itu kamu nggak kenal siapa orang-orangnya gitu kan. Nah, cara mengenalnya dengan cara gimana Pak? Cara mengenalnya yaitu pertama PC itu masuk ke switch ya, mengirimkan paket ke switch ya, pesan ke sini. Nah, sebenarnya tujuannya ke sini ya. Ya, sebenarnya tujuannya ke sini. Tapi PC 1 belum tahu ya, IP address katakanlah IP address 192.0.0.2 ya miliknya PC 192.0.0.2 itu miliknya siapa? Ini masih dicari. Nah, sama seperti kamu disuruh sama orang tua kamu misalkan ya, sana ke alamat ini gitu kan. Ketemu dengan Pak ini gitu kan, atau ketemu dengan saya, kamu belum kenal dengan saya ya. Silakan ketemu dengan Pak Fajar guru TKJ gitu ya. Pak Fajar guru TKJ di ruang instruktur gitu kan.
Nah, kamu hanya tahu, oh ya ruangannya di ruang instruktur. Tapi Pak Fajar itu yang kayak gimana itu kan. Nah, kamu tanya dengan seluruh guru yang di situ yang namanya Fajar itu mana itu. Nah, sama dengan komputer seperti ini ya di jaringan ya. Dia masuk ke switch dulu. Switch yang nanti bertugas mencarikan siapa pemilik IP address 192.0.0.2. Itu tugasnya switch. Nah, maka switch akan membentuk histori percakapan ya dengan memetakan ke tabel ARP. Nah, kemarin kan kamu sudah praktek ya ARP. Nah, yang belum praktek itu bukan salahnya saya ya. Kamu kalau hanya ngerjain tugas, dikirim, terus dapat nilai, terus nggak mudeng, ini ARP buat apa? Nah, makanya yang kemarin surat pernyataan itu untuk ya sebagai apa ya? Sebagai contoh bahwa kamu benar-benar ngerjakan. Nah, fungsi tabel ARP ini baik di PC ataupun di Switch itu fungsinya untuk melacak histori komunikasi, siapa yang bercakap-cakap. Nah, jadi PC1 itu dia akan mencari 192.0.0.2 itu punya siapa, tapi dibantu oleh perangkat namanya switch. Nah, switch itu akan membantu mencarikannya dengan cara apa? Membroadcast semua pesan ke sini. Ya, jadi ini dapat, ya. Ini juga dikasih broadcast ginian. Terus ini juga dikasih, ya, di broadcast. Nah, setelah itu masing-masing perangkat akan menjawab ya, oh ya punya saya itu IP address-nya 192.0.0.2. PC3 bukan punya saya, bukan punya saya. Nah, setelah itu informasi tersebut akan dikirim ke switch ya. Ya. Dan switch ya akan menyimpan ya bahwa 192.0.0.2 itu miliknya PC 0. Nah, ketika PC 1 berkomunikasi lagi dengan PC 0, ini ya, komunikasi ulang ya. Ya, yang aktif mikrofonnya dimatikan dulu, silakan. Ya, yang aktif mikrofonnya dimatikan dulu. Ya. Jadi setelah PC switch mengenali 192.0.0.2 itu punyanya PC 0 ya, maka informasi itu akan dimasukkan ke tabel ARP-nya switch dan disalin ke PC 1. Ya, saya mohon maaf, ini ada suara yang masuk, silakan untuk dimatikan mikrofonnya. Ya, punya siapa ya? Ya, coba saya cek ya, sebentar. Ya, Mas Redian, silakan. Kalau masih aktif, saya mohon maaf ya, tak keluarkan ya. Oke, ya. Mohon maaf ya. Kasihan yang lain yang sedang nyimak. Oke, jadi begitu ya cara kerja switch ya. Jadi switch itu full duplex satu. Yang kedua, switch itu menyimpan seluruh histori percakapan ya. Nah, ke dalam ARP. Agar nanti ketika PC1 sudah kenal ya, PC1 komunikasi dengan PC 0 gini ya, sudah kenal, pesannya nggak broadcast terus ya. Kalau kita pakai hub, pesannya akan nge-broadcast terus ya, dan itu akan menurunkan bandwidth ya, karena sejumlah pesan yang tidak penting dikirimkan ke perangkat yang bukan tujuannya. Ya, terus berikutnya yaitu switch mampu menangani kemacetan ya. Nah, ini ya. Nah, terus switch juga fungsinya untuk menguatkan sinyal, ya kayak repeater kemarin gitu ya. Nah, ini tentang review yang kemarin tentang switch. Oke, selanjutnya di sini kita membahas tentang hadirnya perangkat yang namanya wireless ya. Nah, atau yang disebut sebagai jaringan nirkabel ya. Nah, di sini ada perangkat
namanya apa ini? Perangkatnya ini? Halo. HP. Ya, HP atau smartphone ya. Smartphone. Nah, sekarang saya tanya dulu ya. Ini dulu pas kelas 10 mungkin ya, atau sampai dengan sekarang yang masih pegang komputer. Kalau kita buat jaringan seperti ini, ya, saya tanya ya, kalau kita buat jaringan seperti ini, apa yang bisa dilakukan antar PC? Aktivitas apa yang bisa dilakukan antar PC? Kira-kira apa? Ada jaringan, ya, ada jaringan seperti ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Sharing file kira-kira bisa nggak? Sharing file. Halo? Bisa, Pak. Bisa. Sharing file bisa ya. Bisa. Yang di Bisa. Yang Bisa. yang dimaksud dengan sharing file itu apa? Yang dimaksud dengan sharing file. Sharing file yang dimaksud dengan sharing file gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Gimana? Sharing file ya, betul ya. Oke, kalau di HP sharing file bisa nggak? Di HP. Bisa, Pak. Ya, yang dimaksud dengan sharing file itu apa? Mengirim dan menerima sebuah data. Mengirim dan menerima sebuah data. Datanya bentuknya gimana? Ada yang bisa berjawab? Datanya kira-kira gimana? Oke, saya tak bantu jawab ya. Jadi di komputer itu data itu bentuknya ada dua, ya, data ya. Ada yang bentuknya teks, ada yang gambar, ya. Ada yang video, ya. Ada apa lagi? Audio, ya. Ada yang multimedia, ya. Ada audio, ada videonya, ya. Mungkin ada gambar dan teksnya. Ini ya, namanya multimedia. Nah, data teks, ya. Contoh kalau di HP data teks itu contohnya gimana? Data teks, gambar, ini contohnya gimana? Ada yang bisa ngasih contoh? Kita bermain dengan WhatsApp, itu ada data teksnya enggak? Siapa ada, Pak? Ada gambarnya? Ada, Pak. Ada. Kalau kita ngirim file itu berarti masuknya teks, gambar, video atau audio? Ngirim file. Gambar. File. Teks. Ya, file itu teks ya. Nah, kalau filenya itu dokumen. Kalau filenya video berarti masuknya ke mungkin multimedia, gitu ya. Nah, sekarang untuk bahan berpikir bersama ya. Nah, biar nggak ngantuk. Ketika saya melakukan call ya, call tok ya, bukan video ya, bukan video call ya. Nah, kita call ya. Yang muncul itu apa? Teks, gambar, audio, video, suara. Audio. Ya, pinter. Kalau video call, audio dan video. audio, Audio video. dan video. Kalau send message ya, send MSG ya gini ya. Itu bentuknya apa? Teks. Teks. Terus apa lagi? Teks. Gambar. Terus apa Gambar. lagi? Video bisa nggak? Gambar. Bisa. Oke, bisa ya. Nah, audio bisa? Bisa. Oke. Ini yang bisa jawab tak kasih tambahan nilai ya. Ya. Jawab, tapi posisi jawabnya kayak lagi ngajarin temennya ya. Ya, jadi gunakan bahasa yang paling mudah dipahami. Nah, sekarang dari layanan ada call, ada video call, ada send message ya. Ternyata layanan ini bisa dipakai di jaringan wireless yang kayak gini ataupun ada di jaringan kabel ya. Semuanya bisa. Saya bisa nelpon, Pak. By suara, by
audio video ataupun saya bisa ngirim file ya. Jadi di jaringan ini sudah bisa mencukupi kebutuhan baik itu voice over ya. Tak singkat ya. Voice over ataupun layanan kirim data ya. Nah, sekarang kamu sebagai seorang arsitektur jaringan ya, kira-kira layanan apa yang prioritasnya dipilih yang paling tinggi? Ya. Maksudnya gimana, Pak? Prioritas yang dipilih yang paling tinggi itu yang diutamakan. Apakah video call, ataukah call, atau kirim pesan? Yang tidak boleh istilahnya ada delay. Delay itu waktu tunda. Kira-kira yang mana? Yang saya nelpon suara, saya nelpon audio video, atau saya kirim pesan? Kita sedang bahas ini ya, layanan data dan layanan suara ini ya. Jadi kita sedang bahas poin yang ketiga ya, menganalisis jaringan data dan jaringan suara. Oke, ada yang bisa jawab kira-kira? Mau yang ditunda kirim pesannya, atau yang mau ditunda video call-nya, ya, atau yang mau ditunda call-nya? Kalau kamu sebagai jaringan, bandwidth yang paling besar itu ada di mana kira-kira? Ini dari ini, bandwidth yang mau dikasih layanan yang paling tinggi itu kira-kira yang mana? Halo? Ada yang mau menjawab? Silahkan. Ada? Ini pelajarannya ASJ, TLJ, itu masuk semua ini. Jadi saya mengcover yang kelas 11 terutama ya. Oke, masih bingung. Oke, sekarang gini. Kita lihat ya. Kalau kamu masih bingung tak pandu wis. Tampilan layarnya kelihatan masih ya? Monitor. Halo. Kelihatan, Pak. Masih ya. Misal gini. Saya mengunjungi alma mater saya ya. Ini alma mater saya. Ya. Ya, ini bukan sedang promosi ya. Karena saya lihat webnya bagus gitu loh. Alma mater yang bagus ya ada UGM. Ini UGM ya. Nah, top university ini keren. Nah, tapi menurut saya dibanding saya nampilin ini lebih baik saya nampilin ini lebih bagus. Menurut saya ya. Menurut saya ini ya. Nah, oke. Saya dulu kuliah di sini ya. Di Amikom Jogja tahun 2000. Saya lulus 2008 ya. Terus jadi pengajar di Amikom Purwokerto tahun 2008 sampai 2009. Itu ya. Nah, ini ketua Amikomnya ya. Nah, sekarang saya tanya nih. Saya mengunjungi situs ya. Layanan yang saya peroleh itu apa? Suara, gambar, data, atau apa? Gambar dan data. Gambar dan data. Oke, paham ya. Nah, jadi ingat-ingat loh ya. Nah, sekarang saya mengunjungi YouTube ini. Oke, mengunjungi YouTube ya. Oke, mengunjungi YouTube ya. Misal saya muter musik lah ya, muter musik. Aduh, iklannya banyak ya. Kita sambil dengerin lagu ya. Oke. Nah, jadi kita sudah mengunjungi yang pertama situs yang tampil gambar ya dan teks ya ini ya. Terus yang satunya YouTube. Oke. Kalau kita mau milih ini bandwidth yang harusnya paling besar itu yang mengunjungi halaman situsnya atau mengunjungi streamingnya? Streaming. Oke, streaming. Oke. Jadi ya betul. Jadi yang diprioritaskan itu layanan suaranya atau layanan datanya. Yang kayak gini itu data ya, teks, gambar. Layanan apa yang diprioritaskan? Suara. Layanan suara. Ya, karena apa? Karena apa? Ada yang bisa jawab? Halo. Kenapa layanan suara yang diprioritaskan?
Halo. Yuk, jawabin. Oke, masih jadi silent reader ya. Oke, jangan takut menjawab ya. Nah, misal ini ya, misal ya, ini tak refresh ya, klik ya. Terus perhatikan ya, ketika layanan data kita skip ya, ini visualisasinya gini. Misal ya layanan data kita skip, ya, misal ya, halaman webnya ukuran penuhnya segini ya. Nah, ketika kita skip ya kan loading baru tampil halaman segini ya. Jadi ketika loading ya, ketika loading dia hanya menampilkan yang area sini. Itu enggak kelihatan ya. Nah, area atas sini ya, area atas ini tampil, yang bawah sini belum tampil. Itu kalau bandwidth-nya dikurangi ya. Bandwidth-nya dikurangi. Ya, jadi ada halaman web yang sebenarnya ukuran penuh seperti ini, tapi yang tampil baru atasnya tok, Pak. Dan setelah itu beberapa detik muncul semua. Nah, itu kalau yang dipending atau yang dikurangi prioritas bandwidth-nya itu ada di layanan data. Tapi apakah yang terjadi ketika layanan suara itu dipending? Nah, suaranya putus, hilang, gitu kan? Nah, sama seperti kamu misalkan ibaratnya itu kalau layanan suara itu kamu ketemu dengan apa ya? Ya, kamu ketemu dengan teman kamu melalui telepon gitu kan. Telepon gitu. Saya ngomong kita ketemuan di apa ya, supermarket ABC misalkan. Tapi karena bandwidth-nya itu crowded, ya yang kamu dengar itu kita ketemuan tok, ABC-nya nggak ketemuan. Padahal yang namanya layanan suara itu sifatnya sinkron. Tidak boleh ditunda pada saat layanan itu berjalan. Seperti kita kayak gini ya, streaming ya. Streaming kalau suaranya saya nggak kedengeran, ketunda, ya sudah, informasinya hilang. Tapi kalau layanan tampilan data seperti ini, ketika ketunda, itu tampilannya tetap utuh ya. Jadi misalkan di sini ada keterangan vendornya Amikom ya, di sini ada keterangan daftar kuliah di Amikom ya. Ketika nanti baru muncul daftar kuliah ya, terus muncul di Amikom. Tapi kalau suara nggak bisa ya, diputus-putus kayak gitu. Nah, jadi itu kamu tahu ya bahwa layanan suara itu jauh lebih sensitif daripada layanan data. Ini ya prinsip yang kamu harus pegang ya. Layanan suara itu paling tinggi ya, tinggi daripada layanan data. Ya, bandwidth-nya harus diberikan yang paling tinggi. Nah, muncullah satu teknologi yang sekarang kamu pelajari yang namanya protokol SIP yang fungsinya untuk mengcover layanan suara itu. Supaya apa? Supaya bandwidth yang diperoleh itu lebih tinggi daripada layanan data. Prinsipnya kayak gitu ya. Prinsip protokol komunikasi itu memberikan aturan-aturan agar seluruh layanan itu bisa berjalan sesuai dengan kualitas layanan yang diberikan. Nah, itu ya. Nah, jadi itu teorinya ya, konsepnya ya. Nah, terus bagaimana menggabungkan antara layanan suara dengan layanan data di suatu jaringan? Jadi seperti kamu punya HP ya, bisa buat browsing, bisa buat telepon pakai WA, ya bisa buat kirim SMS ya. Padahal kirim SMS itu kita menggunakan teknologi seluler. Ya. Kita ngirim pesan WA itu kita menggunakan teknologi internet yang namanya teknologi 4G. Nah, ini dua teknologi yang berbeda tapi menyatu menjadi satu. Ya, itu yang evolusi dari suatu teknologi yang mana tadinya jaringan komputer hanya dibatasi oleh perangkat komputer itu sendiri. Sekarang jaringan komputer bisa meluas digunakan aksesnya menggunakan perangkat baik itu smartphone maupun perangkat yang non smartphone gitu kan. Nah, jadi semua perangkat apapun mereknya itu bisa terhubung ke perangkat lain ya. Jadi tidak harus sama ya. Kalau dulu kan kalau kita mau ngirim pesan ya HP ya bisa ngirim pesannya ke HP.
Ya, sekarang ngirim pesan, HP bisa ngirim pesan ke PC. Ya. Jadi PC pun akses koneksi internet, HP bisa akses koneksi internet, bisa terhubung. Kalau zaman sebelum ada teknologi 4G itu belum bisa, ya. Jadi itu kaitannya tentang fleksibilitas perangkat jaringan. Oke, kita sudah membahas tentang poin yang ini ya, poin yang ketiga, ya. Terus kemarin juga kita sudah membahas tentang mekanisme tumbukan, ya. Ya, jadi tumbukan itu terjadi kemarin ketika ada ini ya, perangkat yang bekerja menggunakan half duplex. Nah, sambil diingat anak-anakku semuanya, perangkat wireless ya, perangkat wireless itu ini kinerjanya ini ya, wireless itu half duplex ya. Oke. Jadi kalau kamu ingat wireless itu half duplex. Kenapa half duplex, Pak? Ya, karena secara umum wireless kan antenanya satu. Nah, antenanya satu, terus nggak bisa bekerja full duplex karena frekuensi yang dipakai itu hanya satu. Tidak multi frekuensi. Ya, sekarang ada yang multi frekuensi. Kalau nggak tahu frekuensi itu kayak jembatan kayak kemarin ya. Switch itu bekerja dengan full duplex karena switch menyediakan, kemarin saya kasih tahu namanya virtual connection ya, kemarin ya. Ada jembatan gini ya. Nah, kalau wireless gimana, Pak? Wireless itu kerjanya hanya menggunakan satu frekuensi. Secara umum wireless itu menggunakan satu frekuensi. Frekuensi itu digunakan untuk kirim dan terima. Kalau semua perangkat ngirim gini ya, semua perangkat ngirim, maka si wireless akan menyediakan semacam timing ya. Timing itu waktu jeda. Oh, ini perangkat ini dulu. Terus kasih jeda sekitar 500 milidetik atau setengah detik, baru yang lainnya paketnya akan saya proses ya. Jadi prinsipnya gantian ya. Tapi komputer membuat waktu itu sangat cepat ya. 500 milidetik itu sama dengan 0,5 detik. Ada juga yang timingnya itu hanya 10 milidetik ya. Ya, jadi sangat cepat sekali ya. Tapi itu akan terasa ketika ada di memori komputer ya. Jadi wireless kerjanya prinsipnya half duplex ya. Jadi kalau half duplex ada 100 Mbps, ada perangkat 10, berarti 100 Mbps itu direbut ya, dipakai bareng-bareng ya. Dipakai bareng-bareng oleh 10 perangkat. Apakah masing-masing perangkat itu nanti dapat 10 Mbps? Ya tidak. Bisa juga ada satu perangkat yang tidak dapat 10 Mbps ya. Nah, ini kita nggak bahas ya. Kalau kita bahas mau ke situ ya nanti ke keamanan jaringan ya. Nah, jadi kamu sudah tahu, oh ya, kemarin kamu sudah belajar topologi star, terus akses kanalnya ada yang full duplex, ada yang half duplex, terus dikembangkan dengan wireless. Nah, ini ada topologi kabel gabung dengan topologi nirkabel, berarti ini disebut sebagai topologi hybrid ya. Nah, jadi hybrid itu topologi yang menghubungkan dua teknologi yang berbeda. Jadi ada teknologi kabel, ada teknologi nirkabel gabung jadi satu, itu namanya hybrid ya. Nah, terus terakhir yaitu ini bandwidth ya. Nomor 6 ya. Nomor 6 ini karena waktunya tinggal 7 menit ya, saya nggak bisa jelasin untuk yang nomor 6 ya. Saya akan coba jelasin untuk yang nomor 7 ya. Jadi nomor 5 sama nomor 6 mungkin di pertemuan lainnya ya. Nah, duplex bandwidth itu maksudnya gimana, Pak? Nah, saya akan jelaskan di sini. Nah, ini contoh ya. Saya menggunakan ini PC ya. Kita lihat di sini ya. PC-nya itu di sini menggunakan fast Ethernet. Oke. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, kita lihat di sini ya, fast Ethernet itu kecepatannya 100 Mbps ya. Nah, di sini keterangannya half duplex. Tapi di sini settingannya auto ya, ini on. Nah, ketika PC 0 terhubung dengan hub ya. Terhubung dengan hub ini ya.
Hub itu dia menggunakan sebentar apa ya ini? Oke. Ini juga menggunakan fast Ethernet ini ya, fast Ethernet. Kita hubungkan ya. Nah, gini. Kita cek ya di sini ya. Nah, di sini keterangannya 100 Mbps half duplex. Ya. Nah, ketika ini saya ganti terhubung ke switch ya. Ini keterangannya tadi half duplex ya ini ya. Kita silang ya. Kita hubungkan ke switch ya. Nah, kita cek di sini ya. Nah, ternyata ketika dihubungkan ke switch duplex statusnya jadi full duplex ini. Perhatikan ya. Nah, jadi kesimpulannya apabila perangkat PC atau perangkat akhir dihubungkan ke switch, maka modenya menjadi full duplex. Dan ketika kita hubungkan dengan perangkat hub, maka modenya menjadi half duplex. Itu pertama ya. Terus berikutnya anak-anakku, di sini PC 1 ya, saya akan coba ganti ya antar mukanya ya. Di sini antar mukanya saya ganti. Ini antar muka fast Ethernetnya saya ganti ke yang lebih kencang ya ini. Namanya CGE ini ya. CGE atau Cisco Gigabit Ethernet itu kecepatannya 1 gigabit ya. Ya, kita lihat di sini ya. Gigabit itu kecepatan optimalnya itu 1000 ya. Nah, terus yang ini yang kecepatannya 1000 pakai gigabit Ethernet dihubungkan ke fast Ethernet gini ya. Nah, kecepatannya berapa, Kak? Nah, oke. Dilihat ya ini ya. Nah, yang satu 100, yang satu 1000. Ya. Berapa kecepatan yang bisa diakumulasi oleh jaringan tersebut? Kita lihat ya, cek ya. Yang ini 100 ya. Yang PC 1 yang gigabit itu turun jadi dari 1000 menjadi 100. Nah, kalau ini kita paksakan, yang gigabit ini ya, kita paksakan jadi 1000. Gini ya. Maka jaringannya tidak akan terhubung. Ya, sama seperti saya sebagai guru, kecepatan anak itu menyerap informasi per kata itu dalam satu menit itu siswa hanya bisa menyerap kata ke otak itu dua kata. Berarti saya nggak boleh ngomong dalam 1 menit itu lebih dari 2 kata. Prinsipnya gitu ya. Nah, tapi kalau ini kita kembalikan menjadi 100, gini ya. Kita kembalikan menjadi 100. Atau kita kembalikan menjadi auto, gini. Maka akan terhubung. Jadi yang namanya jaringan, ya. Setiap perangkat harus memiliki kesepakatan berapa sih kecepatan yang nanti bisa kita gunakan bersama. Ya, itu ya yang perlu diketahui ya. Jadi kita sudah membahas sampai dengan nomor 1, 2, 3, 4 ya dan nomor 7 ya. Nomor 6, nomor 5 dan nomor 6 belum. Nah, sebagai informasi anak-anakku sebelum saya tutup ya, silakan untuk subnetting dan supernettingnya kamu baca kembali materinya ya. Kalau saya pribadi akan lebih mudah ketika kamu belajar menggunakan aplikasi ya. Hitungannya kayak gimana itu pakai aplikasi. Ini contoh ya. Sebentar bahas ya kalkulator subnet ya. Kalkulator IP. Oke, saya pakai ini ya. Nah, coba yang lain coba. Nah ini aja. Oke, ini contoh ya. Misal kamu masukkan IP address 001 gini ya. 192.001 ini contoh ya. Terus kamu pilih yang /24. Ya, ini ya. Nah, gini. Terus kita klik calculate ya. Nah. Oke, jadi kamu tadi memasukkan IP address 192.001. Terus pakainya /24. Ini tadi ya. Oke, saya ulangi lagi ya, untuk kecepatan. Tadi saya memasukkan IP address yaitu 192.001. Ya, terus saya pilih /24. Ya, ini subnetnya ya. Subnet itu apa, Pak? Tak jelasin nanti. Ya, praktek dulu. Nah, udah. Terus ini kelasnya nggak perlu dipilih ya. Calculate ya. Nah, udah. Nah, kamu tadi sudah memasukkan IP address. Nah, sekarang saya jelasin ya. Ini agak lebih nggak apa ya? Sebentar dok ya. Halo? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya.
Oke, mohon maaf ya. Semangat banget ya. Nah, jadi gini, Mas Mbak semua. IP address itu adalah alamat yang dipakai oleh komputer ya. Jadi dipakai oleh PC, dipakai oleh router ya, dipakai oleh wireless ini ya. Nah, ini ya. Pokoknya seluruh perangkat itu butuh IP address ya. Ini juga ada IP address-nya. Nah, udah kan? Terus network address itu bukan IP address. Saya sampaikan ya, network address itu bukan IP address. Kalau IP address itu alamat RT-nya, kalau network address itu alamat RW-nya. Oke, saya ulangi ya. Kalau IP address itu alamat RT, kalau network address itu alamat RW. Nah, contoh yang lainnya, kalau IP address itu NIS, nomor induk siswa, kalau network address itu kelas siswa tersebut. Oke. Misal contoh ada anak 12 TKJ 1 dengan siswa Andi dan Ari ya. Misal ya, yang satu NIS-nya 001, yang satunya lagi NIS-nya 002. NIS 001 dan 002 itu masih di kelas yang sama, yaitu 12 TKJ 1 ya. Nah, boleh nggak NIS itu isinya kelas? Saya tanya. NIS siswa itu isinya 12 TKJ 1, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Berarti network address itu nggak boleh dipakai di IP address. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Wes. Nah, tadi yang kamu pakai itu /24. Maksudnya /24 ini gimana, Pak? Nah, jadi angka satunya di sini ada 24. Nah, jumlah angka 1 ini kalau kamu lihat itu dikelompokkan menjadi 88. Ini kan jumlahnya 8, ini 8. 8 kali 3 berapa? 24. Dan di sini /24 dikenali sebagai IP kelas C. Jadi bukan karena ininya. Kelas IP address itu disesuaikan dengan jumlah /nya berapa. /24, 25 sampai dengan /30 itu kelas C. Kalau /23, 22 itu kelas B gitu ya. Nah, semakin banyak jumlah angka 1, diingat-ingat ya, semakin banyak jumlah angka 1, maka nilai hostnya akan semakin kurang. Ini contoh ya. Contoh. Ini kan 24 ya. 24 ini tak gedein ya, jadi 28 ini ya. 24 ke 28 tambah berapa? Halo? 4. Ya, 4 ya. Ini klik ya, calculate ya. Nah, tadi kan /24 ya. Sekarang /28. Tadi yang /24 jumlah hostnya itu 256. Sekarang kurang jadi 16. Nah, ini kan. Nah, dia nambah di sini kan. Nah, gitu ya, mudeng ya. Nah, dari 24 ke 28 kan jadi kecil kan jumlah hostnya kan. Nah, kok jadi kecil, Pak? Gimana cara ngitungnya? Aja terpikir sih Ki. Ya, yang penting tahu dulu. Kalau /nya ditambah jumlah hostnya jadi kecil. Ya kan? Jumlah hostnya jadi kecil. Nah, ketika jumlah hostnya jadi kecil, nah itu yang disebut sebagai subnetting. Mudeng ya? Jadi subnet itu memecah jaringan menjadi kelompok host yang lebih kecil. Itu ya, itu subnetting. Nah, kalau supernetting itu gini. Nah, tadi /24 ya. Nah, kita pakai full address ya. Full address itu nggak dirubah apa-apa ya. Kalau di Windows itu kita ngikut settingannya Windows. Kita hanya memasukkan IP address, nanti muncul subnet masknya 255.255.255.0. Ini dari mana, Pak? 255 itu ada angka 1 sebanyak 8. Dikonversi jadi angka desimal 255. Ini juga sama, gitu ya. Nah, dari /24 ini kita kecilkan ya, jadi /22 misal. Ini kapasitasnya 256 host ya. Oke. Kita kecilkan ini. Jadi 22 ini ya. Nah, oke, calculate ya. Jadi 22. Nah, net masknya jadi rubah ya. Tadinya 255.255.255.0, sekarang jadi 255.255.252. Jadi angka 1 di sini saya jadikan 0.
Nah, /22 ini ya. Nah, ternyata jumlah komputer yang bisa kita pakai untuk setiap jaringan itu 1024. Ya, total number of host. Tapi yang bisa dipakai itu 1022. Karena yang dua, yaitu ada network address, ada broadcast address, ini nggak boleh dipakai. Ya, anggap ini itu apa ya, alamat RW gitu kan, atau tadi alamat kelas gitu kan, kelas 12 TKJ 123 nggak boleh dipakai di NIS ya, NIS itu IP address gitu ya. Jadi ketika 24 menjadi 22 itu namanya supernet ya, menggabungkan beberapa network ke suatu network yang lebih besar. Kalau subnet berarti suatu network dipecah menjadi beberapa network dengan ukuran host yang lebih kecil gitu. Itu ya. Jadi saya sudah minimal udah jelasin yang ini ya. Yang nomor 5. Jadi tugas saya mungkin jelasin yang nomor 6 di lain kesempatan. Demikian anak-anakku, saya mohon maaf nanti absennya saya bagikan ya. Absennya ya daftar hadir sebentar, mohon maaf. Oke. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas tambahan waktu yang ada. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.